Matematika. Prestasi ini akan disajikan oleh Kevin Pramudia Mahardika, Abdul Emmanuel, dan Nathanael Aditoro. Presentasi ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang pertama oleh audiens kelas 11, dilanjutkan dengan para penguji, dan ditutup dengan pertanyaan atau sanggahan dari para audiens. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan menyaksikan presentasi dari para penguji. Selamat sore Pak Mayor dan juga Pak Hasti serta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok RP62 akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Arus Budi untuk Setrika. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Nathanael Aditoro, serta teman-teman untuk berbagai macam hal. Salah satunya adalah untuk merapikan pakaian yang biasa digunakan oleh alat yang kita sebut setrika. Tapi dalam penggunaannya, kalor ini ternyata masih mempunyai banyak sekali kekurangan. Salah satu contoh kekurangan yang ingin kami bahas di sini adalah penggunaan daya yang cukup tinggi. Nah, setrika listrik ini masih menggunakan daya yang cukup tinggi. Dan menurut survei oleh Kelas B, sebanyak 44% setrika yang ada di Indonesia pada saat ini masih menggunakan daya sekitar 300 sampai 350. Kami percaya bahwa daya yang ada di setrika listrik ini masih bisa diperkecil oleh penelitian kami. Karena dari itu, kami menawarkan arus eddy sebagai solusi untuk menurunkan daya tersebut. Nah, arus eddy ini sebenarnya sudah banyak dipakai dalam berbagai macam kebutuhan alat rumah tangga kita. Salah satu contohnya adalah untuk pemanasan industri dan juga kompor industri. Maka dari itu, kami berpikir bahwa prinsip arus eddy ini bisa Landasan teori kami yang pertama adalah konsep setrika. Menurut KBBI, setrika adalah alat mencintai pakaian dan sebagainya. Setrika sudah digunakan manusia sejak zaman dahulu, dan bahkan ada bukti bahwa saat pada zaman Yunani, setrika gas, setrika listrik, dan berbagai jenis setrika lainnya. Pada zaman sekarang, setrika yang paling umum kita temukan dalam sebuah rumah tangga adalah setrika listrik. Lalu, apa itu setrika listrik? Setrika listrik adalah tombol uap, pengatur suhu, alat setrika, lampu indikator, reservoir air, dan penutup setrika. Kemudian, prinsip kerja setrika listrik sendiri cukup sederhana dan sebenarnya dapat dilakukan dengan hanya 3 dari bagiannya, yaitu kabel daya, elemen pemanas, dan alat setrika. Ketika kabel daya dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, maka kabel daya tersebut akan mengalirkan listrik kepada setrika. Kemudian listrik yang dialirkan kepada setrika tersebut kemudian disampaikan kepada elemen pemanas, dan elemen pemanas tersebut kemudian akan menghasilkan kalor atau energi panas. Energi tersebut kemudian akan disalurkan kepada alat setrika, sehingga alat setrika menjadi panas dan dapat digunakan untuk menyetrika pakaian. Selain dengan konsep setrika, kami juga menggunakan konsep arus eddy. Menurut Kresis, arus eddy merupakan sebuah arus listrik yang timbul ketika sebuah bahan konduktor mengalami perubahan medan magnet. Dan fenomena ini sebenarnya didasarkan pada hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan flux magnet pada sebuah kumparan kawat akan menimbulkan perbedaan tegangan. Dan pada kasus fenomena arus eddy, bahan konduktor akan bertindak sebagai kumparan kawat. Karena itu, ketika bahan tersebut mengalami perubahan medan magnet, maka flux magnetnya juga akan berubah, dan hal ini menyebabkan adanya perbedaan tegangan pada bahan tersebut. Adanya perbedaan tegangan dalam bahan tersebut kemudian akan menghasilkan sebuah arus listrik yang bergerak melingkar di dalam bahan itu, dan hal tersebut merupakan arus eddy yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dan arus eddy seperti arus listrik yang lain juga akan mengalami sebuah efek yang dinamakan dengan pemanasan Joule. Pemanasan Joule ini adalah sebuah efek yang menyebabkan energi listrik pada sebuah arus listrik yang mengalir melalui hambatan kehilangan sebagian dari energinya dalam bentuk energi panas atau kalor. Dan energi yang hilang dapat ditentukan dengan rumus T yang hilang
sama dengan I kuadrat dikali intensitas magnet kuadrat, kemudian ketebalannya kuadrat, dan juga frekuensi kuadrat dibagi dengan 6 dikali konstanta yang berbeda tergantung dengan bentuk dari bahannya sendiri, kemudian dikali dengan hambatan jenis dari bahannya, kemudian ketebalan massa jenis dari benda tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adi. Baiklah, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan rumusan masalah dari presentasi kami kali ini. Jadi kami ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat setrika yang dapat menerapkan prinsip arus eddy dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana perbandingan efisiensi setrika yang menggunakan arus eddy dengan setrika yang menggunakan listrik. Serta yang ketiga, apakah setrika arus eddy ini mampu mencapai suhu sesuai dengan setrika listrik yang ada sekarang? Maka dari itu, kami memiliki beberapa tujuan di sini. Yang pertama, yaitu untuk mencari tahu apakah setrika yang kami buat yang menerapkan arus eddy ini bisa bekerja dengan baik. Lalu yang kedua, mencari dan membandingkan efisiensi setrika antara yang menggunakan listrik dengan yang menggunakan arus eddy. Serta yang ketiga, menentukan kelayakan setrika arus eddy ini berdasarkan suhu yang dihasilkannya agar bisa sama dengan setrika yang listrik tadi. Lalu manfaat kami lakukan penelitian ini adalah agar kami bisa menambah wawasan mengenai arus eddy serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta bisa juga dijadikan sebagai referensi untuk penelitian arus eddy selanjutnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan metodologi. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian produk, karena kami menghasilkan produk berupa alat setrika ini. Maka metodologi dapat saya bagi menjadi dua, yaitu rancangan alat dan pengambilan data. Pertama adalah rancangan alat. Alat yang kami rancang dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah badan setrika, kedua adalah pemutar setrika, dan terakhir adalah pelat pemanasnya. Pertama, saya akan menjelaskan badan setrika. Badan setrika yang kami gunakan adalah dari kipas bekas yang sudah kami modifikasi sehingga baling-baling atau daun kipasnya sudah dihilangkan. Dan juga pada rumah motor kipas ini kami tambahkan pipa PVC sehingga plat pemanasnya dapat kita tempel. Kedua adalah pemutar setrika. Pemutar setrika kami menggunakan plat besi, dan plat besi ini dihubungkan pada motor setrika. Dalam plat besi ini juga ditempelkan 108 buah magnet tipe N52 berbentuk balok dengan ukuran 10 mm x 10 mm x 5 mm. Kemudian adalah plat pemanasnya. Untuk plat pemanas, kami menggunakan plat tembaga, karena plat tembaga merupakan konduktor panas yang lumayan baik dan juga dia tidak ferromagnetik, sehingga pada saat ditembakkan dia tidak akan terefek oleh magnet yang sudah ditembakkan pada pemutar. Untuk prinsip kerjanya adalah pada saat motor kipas ini dinyalakan dan plat pemutar berputar, akan terjadi perubahan flux magnetik pada magnet ini. Dan pada magnet ini cara penyusunannya adalah untuk satu magnet dengan magnet yang lainnya itu berbeda polaritas. Contohnya pada magnet ini, misalkan ini adalah utara, berarti sampingnya akan selatan, utara, selatan, dan seterusnya. Sehingga perubahan flux magnet akan lebih besar. Perubahan flux magnet ini akan menyebabkan terjadinya arus eddy pada plat pemanas. Dan karena itu, plat panas ini suhunya dapat dinaikkan. Terusi waktu sisa 10 menit. Kemudian adalah pengambilan data. Data yang diambil merupakan data kuantitatif yang berasal dari setrika arus eddy yang kami buat, dan juga dari setrika konvensional, yaitu setrika bermerek Philips HD 1173. Untuk pengukurannya kami menggunakan multimeter, termometer, dan juga timer. Pada setrika arus eddy, data yang diambil adalah hambatan dan juga tegangan yang mengalir pada setrika tersebut. Ini data yang diambil dengan multimeter. Kemudian adalah suhu kenaikan pada plat pemanas setrika yang kami buat. Ini diukur dengan termometer dan juga timer.
karena dicatat setiap kenaikan 5 menitnya. Kemudian ada setrika Philips isi 1173 dengan menggunakan prinsip yang sama. Yang kami ukur adalah hambatan dan juga tegangan yang mengalir pada setrika tersebut. Dan juga pada alas setrika, suhunya kami ukur menggunakan termometer dan juga timer dengan pengukuran pada setiap 5 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arlo. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan yang kami dapatkan dari penelitian kami. Hasil pengukuran yang kami lakukan pada penelitian kami dapat dilihat dalam kedua tabel ini. Yang di atas adalah tabel untuk setrika arus eddy dan yang di bawah adalah tabel untuk setrika konvensional. Dalam masing-masing tabel ini terdapat waktu dilakukan pengukuran, kemudian suhu yang tercatat setiap pengukuran tersebut, kemudian hambatan dan juga tegangan yang digunakan oleh masing-masing alat. Untuk setrika arus eddy, waktu dicatat setiap 5 menit dari 0 hingga 2700 detik. Kemudian suhu yang kami catat dari arus eddy meningkat dari 28,1 derajat Celcius hingga 39,7 derajat Celcius dengan hambatan 977 ohm dan tegangan 220 volt. Sementara untuk setrika konvensional, waktu yang kami catat hanya dari 0 hingga 1500 detik dan kenaikan suhu yang kami catat adalah 28,7 derajat Celcius hingga 192 derajat Celcius dengan hambatan 142,9 ohm dan tegangan sebesar 220 volt. Kemudian data yang kami peroleh kami olah sehingga mendapatkan tabel efisiensi ini. Tapi sebelum menjelaskan tabel ini, saya harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kami mengolah data kami. Pertama, kami mencari perubahan suhu pada setiap interval waktu. Jadi, sebagai contoh, waktu yang kami dapat pada waktu 600 detik, kami kurangi dengan suhu yang kami dapat pada waktu 600 detik, kami kurangi dengan suhu yang kami dapat pada 300 detik, dan kami mendapat kenaikan suhunya. Kemudian, kenaikan suhu tersebut kami bandingkan dengan penggunaan energi alat pada interval waktu tersebut. Kami mendapatkan penggunaan energi dengan mengkuadratkan tegangan yang digunakan oleh alat, kemudian kami membaginya dengan besar hambatannya. Setelah itu, kami membandingkan suhu dengan energi yang digunakannya sehingga berdasarkan tabel ini. Dapat dilihat bahwa untuk setrika arus eddy, efisiensi terendahnya ada pada waktu 300 sampai 600 detik dan juga 600 sampai 900 detik sebesar 10 kali 10 pangkat 5 derajat Celcius per joule. Sementara untuk setrika konvensional, efisiensi terendahnya terletak pada 900 sampai 1200 detik dengan angka 0,79 kali 10 pangkat 5 derajat Celcius per joule. Sementara yang terdekat kita pada interval waktu 0 sampai 300 detik sebesar 130 kali 10 pangkat 5 derajat Celcius per joule. Dan juga di sebelah kanan sini dapat dilihat perbandingan antara efisiensi setrika arus eddy dan setrika konvensional. Namun, menurut kami akan lebih jelas untuk melihat perbandingannya dalam bentuk sebuah grafik seperti grafik belakang ini. Dapat dilihat di grafik ini bahwa pada interval waktu 5 menit pertama, efisiensi untuk setrika konvensional jauh lebih tinggi daripada setrika arus eddy. Namun, setelah interval waktu tersebut, setrika arus eddy memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan setrika konvensional. Seperti yang saya katakan tadi, efisiensi setrika konvensional lebih tinggi daripada setrika arus eddy pada interval waktu 5 menit pertama. Namun setelah itu, efisiensi setrika arus eddy lebih tinggi. Walaupun demikian, setrika arus eddy masih tidak dapat digunakan sebagai sebuah setrika yang layak karena adanya sebuah masalah yang muncul dalam penelitian kami, yaitu suhu yang dihasilkan oleh setrika arus eddy masih rendah. Seperti dari hasil yang kita lihat pada tabel awal, suhu setrika arus eddy hanya mampu mencapai 39,7 derajat Celcius dan itu membutuhkan waktu 45 menit. Sementara untuk setrika konvensional mampu mencapai suhu sebesar 192 derajat Celcius dalam waktu hanya 25 menit. Kami memperkirakan ini terjadi karena adanya beberapa masalah dalam desain yang kami lakukan. Yang pertama adalah hambatan pada setrika kami terlalu besar. Hambatan yang besar
mencegah motor dalam setrika untuk bekerja lebih kencang, sehingga perputaran dari plat pemutar tidak secepat yang seharusnya bisa, dan hal tersebut membuat perubahan medan magnet terjadi lebih lambat, sehingga arus CD yang timbul semakin lemah dan tarikan suhu juga semakin kecil. Yang kedua, kami memperkirakan bahwa jarak antara plat pemanas dan juga plat pemutar dalam setrika kami terlalu jauh. Akibatnya adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh plat pemutar akan menjadi sangat lemah ketika sampai ke plat pemanas. Hal tersebut menyebabkan arus CD yang ditimbulkan juga lemah dan saluran desakan rendah. Kemudian yang terakhir adalah pola magnet yang kami gunakan juga kurang sesuai. Kami menggunakan pola magnet yang kami gunakan sekarang karena menurut kami itu adalah pola yang alami digunakan dan juga paling mudah untuk disusun. Namun, apabila pola tersebut tidak optimal, maka hal tersebut akan menyebabkan perubahan medan magnet terjadi lebih lama, dan hal tersebut mengurangi kuatnya arus CD sehingga suhu yang dinaikkan juga lebih rendah. Berikut akan dijelaskan tentang saya. Baik, setelah melihat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama adalah setrika arus CD yang telah kami buat sudah dapat bekerja sesuai dengan konsep arus CD. Kedua, ada setrika arus CD yang dibuat peneliti jika digunakan dalam waktu yang panjang memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan setrika konvensional. Dan ketiga adalah setrika arus CD yang telah dibuat masih memiliki kenaikan suhu yang kurang signifikan jika dibandingkan dengan setrika konvensional. Maka setelah melihat masalah-masalah tersebut, kami mempunyai saran untuk penelitian berikutnya. Pertama adalah hambatan pada setrika arus CD dapat diperkecil sehingga kipas dapat berputar dengan lebih cepat dan arus CD yang ditimbulkan dapat lebih tinggi. Jarak antar pemanas dan pemutar juga dapat diperkecil sehingga jarak yang digunakan agar arus CD dapat berpindah kepada konduktor itu juga dapat lebih tinggi. Dan terakhir adalah konfigurasi magnet yang digunakan dapat diubah, seperti susunan ataupun juga tipe magnetnya dapat diubah sedemikian rupa agar perubahan flux magnet dapat lebih besar dan arus yang ditimbulkan juga dapat lebih besar sehingga kenaikan suhu menjadi lebih tinggi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih kepada tim Jadi yang sudah menyampaikan presentasi yang sangat menarik. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Akan dimulai dari para audiens kelas 11. Silakan untuk menyampaikan tanggapan atau pendapat atau pertanyaan dan terlebih dahulu menyebutkan nama dan kelas. Masa-masa diselesaikan, apakah dia bisa dapat dibagi setrika yang normal? Itu aja yang sebentar. Contoh penerapan arus LED pada zaman ini. Seperti yang telah saya katakan, arus LED ini telah digunakan untuk alat seperti kompor induksi dan juga pemanas induksi yang biasanya ada di rumah-rumah kita. Lebih mudahnya mungkin seperti kompor listrik yang ketika kita nyalakan dia akan menghasilkan panas yang ada di bawah sehingga konduktor atau panci atau apapun yang kita gunakan di atasnya dia akan memanaskan konduktor tersebut. Itu saja. Makasih jawab. Baik, saya akan jawab pertanyaan itu. Pertama, kami menggunakan arus LED ini karena kami melihat bahwa adanya barang-barang lain di dunia ini yang juga menggunakan prinsip arus LED tersebut yang tadi dijelaskan. Kenapa kami memilih menggunakan prinsip arus LED ini? Karena kami melihat bahwa secara konvensional seperti sikap konvensional tersebut itu menggunakan daya yang lebih tinggi dan kita mau mengurangi daya tersebut, dan kami menemukan arus LED sebagai salah satu kandidatnya. Dan kami ingin mencoba apakah kalau dengan arus LED kami dapat membuat sebuah setrika yang menggunakan daya yang lebih sedikit. Memang ada cara-cara lain, namun untuk penelitian ini kami fokus pada arus LED. Untuk apakah ini akan optimal jika digunakan sebagai setrika konvensional, dan menurut kami dengan perhitungan-perhitungan kami itu sudah termasuk optimal. Tapi masih juga terdapat masalah-masalah lain. Contohnya itu presisi dalam menggunakannya dan juga mungkin berat dari alat tersebut.
Tapi sebenarnya kalau misalkan tadi masa-masanya itu maka suhunya akan mencapai seperti sekitar dari tadi kalian sampaikan, jadi kayak sekitar 190 Celcius. Ya, sesuai dengan rumus Haller tadi. Kalau itu solusi yang benar, kenapa belum ada yang diterapkan? Kira-kira. Karena untuk sekarang penggunaan setrika ini dapat dibilang pembuatannya cukup mudah dan masih belum ada insentif untuk meningkatkan dayanya. Jadi seperti yang kita katakan, kalau kita rusak kenapa harus diperbaiki? Tapi kami sudah melihat bahwa kalau ini bisa direndahkan, maka ini dapat membantu meringankan beban energi yang ada pada dunia kita sekarang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator dan kelompok. Bapak Ibu, ide yang dipaparkan oleh siswa ini sangat menarik gitu ya. Jadi masalahnya real, bahwa disampaikan konsumsi energi listrik yang dibutuhkan untuk setrika itu cukup tinggi gitu ya. Maka beberapa Bapak Ibu ini mencoba mencari solusi baru. Nah, itu yang menurut saya suatu hal yang perlu diapresiasi. Nah, dalam rangka mempertajam itu gitu ya, supaya kalian juga bisa mungkin mengembangkannya, ada beberapa pertanyaan atau satu mungkin dulu. Yang utama dari saya adalah kamu sudah menyebutkan tentang kompor induksi gitu ya, bahwa itu mungkin datang dari situ, bahwa kompor induksi digunakan juga dengan prinsip arus eddy. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nggak misalkan setrika biasa gitu, elemen biasa itu setrika kamu letakkan di atas kompor induksi, tes panas gitu terus dibuat setrika? Kenapa harus membuat sebuah peranti baru? Gitu, itu dulu yang pertama. Kemudian dulu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut untuk setrika yang dipanaskan dulu dengan semacam yang kompor induksi tersebut sebenarnya sudah ada dan biasanya disebut sebagai setrika induksi. Namun yang kita mau coba buat ini adalah kita akan meringankan beban pada kompor tersebut, karena sebenarnya kan kompor tersebut masih menggunakan energi dari dinding dan ya, berarti dayanya itu sebenarnya masih tinggi. Nah, kami itu menggunakan magnet ini untuk dihubungkan dengan magnetnya. Itu tujuan itu untuk meringankan beban energi yang harus disediakan oleh dari dinding. Jadi sebagai dari energi itu disediakan oleh magnet. Kita lanjut. Untuk memperjelas. Besar gitu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, terus kamu juga udah sampaikan bahwa oh, masalah saya adalah jaraknya terlalu jauh gitu ya. Nah, kemudian yang saya mau tanya adalah bagaimana kalian bisa yakin bahwa panas yang ditimbulkan di tembaga sebanyak 10 derajat itu adalah panas yang dihasilkan oleh arus eddy, bukan panas radiasi dari misalkan si motornya atau yang lain. Jadi bagaimana kamu benar-benar yakin bahwa pada peranti itu terjadi arus eddy, arus pusat. Arus eddy dari argumen bagus gitu ya, bagus bahwa oke, kalau misalkan saya lebih tinggi platnya nggak mungkin dong energinya dialirkan dari si motor gitu ya. Oke, itu sangat baik teman-teman. Berarti kok masalah sudah jelas, tinggal kita perbaiki desainnya supaya setrika yang teman-teman buat ini bisa lebih tinggi efisiensinya gitu ya. Nah, berkaitan dengan efisiensi, menurut kalian efisiensi itu apa sih? Terus kenapa teman-teman menyatakan efisiensi itu dalam satuan derajat Celcius per Joule? Ini sekaligus menutup pertanyaan saya. Terima kasih untuk kesempatan. Pertanyaan dari Bapak, efisiensi itu apa sih? Jadi kalau menurut kami, efisiensi itu adalah energi yang terpakai dibagi dengan energi yang digunakan. Tersedia, energi yang tersedia. Nah, kenapa kami yakin bahwa arus ini dapat digunakan dalam
karena kami Jadi yang sudah dijelaskan, efisiensi itu energi yang dipakai bagi energi yang tersedia. Maka kami menggunakan derajat Celcius per joule itu karena untuk melihat dari sisi energi sendiri, untuk menghitungnya itu kami tidak tahu secara tepat berapa energi yang dihasilkan dan digunakan posisi tersebut. Jadi kami melihat dari konteks perubahan suhunya dibagi oleh energi yang sudah dipakai menggunakan rumus daya tadi. Kemudian untuk menambahkan alasan kenapa kami tidak bisa mengukur energi yang dihasilkan oleh setrika secara langsung itu karena untuk menghitung tersebut kita membutuhkan kalori jenis dari setrika, dan mungkin untuk setrika LCD dapat mudah untuk dihitung karena kita membuatnya sendiri, tapi untuk setrika konvensional kita tidak dapat mengetahui kalori jenisnya karena kita bukan yang membuatnya, kita tidak tahu bahan-bahan yang terdapat dalam setrika tersebut. Baik, terima kasih untuk kelompok 62 ya, kelompok 62 yang sudah menyajikan presentasi juga membawa peralatan dalam presentasi. Mungkin kita beri applause sekali lagi untuk mereka. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa ini sungguh istilahnya inovasi ya. Kami ingin memberikan satu contoh yang lain dari beberapa atau dari tulisan jurnal yang sudah saya baca. Ada beberapa mungkin yang bisa diperbaiki yang nanti ke depannya lebih baik. Yang pertama, ketika kamu menuliskan kata berikut, ada di halaman 6, ada halaman 7 dan seterusnya itu tidak titik ya. Kalau berikut itu ya titik 2. Ya, berikut titik 2. Kemudian yang mulai dari halaman 2 saya mengusulkan yang alinea 2 menurut KPBI bla 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 itu silakan dibuang saja. Kemudian kamu mulai dari seiring, kemudian itu yang sejarah macam-macam tidak perlu dipakai, tidak perlu itu dibuang saja. Kemudian kamu langsung masuk ke alinea pertama dari kolom kedua. Alinea kedua bisa kamu bentuk dari tabel supaya kamu tidak mengulang kata dan kalimat yang persis sama. Itu saya mengusulkan seperti itu halaman 2. Halaman 3 ada beberapa juga paragraf yang terlalu panjang. Paragraf yang terlalu panjang itu ada di beberapa alinea 3, 6, 10 paragrafnya kan terlalu panjang. Kalau saya usulkan untuk lebih dibagi-bagi, ya dibagi ke beberapa paragraf. Halaman 3 itu mulai dari penelitian siapa, bla kemudian berdasarkan bla itu silakan dibagi lagi supaya lebih, karena itu juga ada ide yang baru. Yang halaman 4 sama itu juga silakan dibuat tabel alinea ke paragraf kedua ya. Paragraf kedua itu supaya tidak repetisinya tidak terlalu kelihatan ada di situ. Silakan itu bisa diganti. Kemudian halaman 6 itu karena kamu sudah melakukan penelitian, ini kata akan itu silakan diganti atau dihilangkan. Kata akan itu dihilangkan. Itu di halaman 7 dan sebagainya. Selebihnya tulisan kamu sudah istilahnya runtut juga. Halaman 10 sama itu terlalu panjang, bahkan sampai dari halaman 9 itu paragrafnya sangat panjang sekali. Silakan dibagi beberapa paragraf. Presentasi kamu sudah bagus, hanya tadi ada beberapa tulisan yang sangat kecil ya. Jadi mungkin untuk kedepannya kalau kamu bikin presentasi ya namanya saja PPT, berarti kan poin-poinnya saja, tidak perlu dituliskan semuanya. Selebihnya menurut saya sudah bagus untuk penelitian kamu. Mungkin kalau hanya ditambahkan mungkin di bagian judul saja, tambahkan
untuk apa efisiensi atau apa seperti itu boleh kalau kamu mau menambahkan supaya lebih jelas. Pertanyaan saya bukan pertanyaan sih, mungkin hanya seperti kalau sekolah di sini adalah refleksi. Nah, ketika kamu melakukan ini, refleksi apa yang kamu dapatkan dalam penelitian ini ketika kamu berkolaborasi? Mendapatkan ide yang baru untuk membuat alat tersebut, akhirnya kami bisa mendapatkan alat ini dan kami sangat beruntung karena ketika kami mencoba langsung berhasil. Itu dari saya. Untuk saya sendiri, pembuatan RP ini telah mengajarkan saya cara untuk berkolaborasi dengan orang lain dengan baik, dan ini juga mengajarkan saya cara merencanakan sebuah proyek jauh ke depannya sehingga dapat selesai. Selain itu, saya juga belajar untuk lebih realistis dengan ekspektasi saya, karena dengan ketika membuat RP ini kami mengalami banyak permasalahan dan akhirnya kami harus menyesuaikan dengan permasalahan tersebut. Memang tidak semua hal dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi, tapi memang hal itu harus diatasi. Terus yang saya dapatkan itu adalah pertama beradaptasi dengan masalah-masalah yang kita hadapi, karena desain dari alat yang kami buat ini bukan desain pertama. Desain pertamanya itu masih agak banyak banget masalahnya. Contohnya itu kayak alat pemanasnya itu awalnya kita pakainya besi. Nah, pakai minyak besi itu kan nanti dia nempel ke magnetnya, jadi pas kita mau ngasih jarak dia tarik mulu. Akhirnya kita ganti jadi tembaga. Contoh lainnya itu juga pada magnetnya. Magnetnya itu waktu itu kita menggunakan magnet yang bulat dan juga menempelkannya masih pakai super glue. Jadi pas kita putar magnetnya kelempar kemana-mana. Jadi menurut kami dengan menyelesaikan masalah-masalah ini, kami dapat belajar untuk merencanakan suatu hal dengan lebih baik, seperti merancang desain yang tidak dibilang terlalu merepotkan. Juga saya belajar pembagian waktu dan juga menjadwalkan suatu kegiatan seperti kerja kelompok ini, kolaborasi ini dengan baik, karena kebanyakan dari kami juga jadwalnya kadang bertabrakan, jadi harus memilih hari-hari yang paling tepat untuk mengerjakan